warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kali ini kita akan bercerita tentang keledai tuah Pak Tani. Pada suatu hari, keledai Pak Tani tanpa sengaja jatuh ke dalam sumur. Apa jadinya? Keledai itu berteriak, melolong kesakitan, dan minta tolong. Pak Tani yang mendengarnya pun berusaha mencarinya. Setelah dicari, Pak Tani baru sadar ternyata keledainya jatuh ke dalam sumur. Kawan, apa yang ada di pikiran Pak Tani? Pak Tani berniat menolongnya. Akan tetapi setelah tahu sumur itu sangat dalam dan gelap dan keledainya sudah cukup tua, Pak Tani berubah pikiran. Keledaiku ini sudah cukup tua, biarkan sajalah mati di sini karena sekarang aku sudah tidak membutuhkannya, pikir Pak Tani. Maka Pak Tani pun segera memanggil beberapa tetangganya untuk membantunya menguruk keledai itu dalam sumur hidup-hidup. Keledai itu terus melolong, terus minta tolong, tapi Pak Tani sudah bertekad bulat. Dimasukkanlah tanah uruk ke dalam sumur. Bruk, bruk, bruk. Keledai yang tahu badannya tertimpa tanah uruk semakin ketakutan, semakin melolong minta tolong. Tapi terus tanah uruk itu menimpa tubuhnya. Akhirnya keledai itu pun diam. Dan Pak Tani bersama tetangganya berpikiran keledainya sudah mati. Sehingga tanah uruk pun terus dimasukkan ke dalam sumur. Kawan, sebenarnya apa yang terjadi? Ternyata ketika tanah uruk itu menimpa tubuhnya dan keledai itu hanya melolong saja, meratapi nasibnya saja, tiba-tiba dia berpikir, bila seperti ini tentu aku akan mati. Maka keledai itu berpikir keras bagaimana supaya dia bisa keluar dari dalam sumur. Tanah uruk yang jatuh dalam tubuhnya digoyang-goyangkannya, terjatuh ke bawahnya, diinjak-injak oleh keledai itu dan dijadikan pijakan. Maka dengan cara yang sama, setiap ada tanah uruk menimpa tubuhnya, keledai itu terus menggoyangkan tubuhnya dan diinjak-injak. Tentu kawan sudah bisa menebak apa yang terjadi. Benar, sedikit demi sedikit posisi keledai itu pun naik menuju permukaan. Dan kawan, pada saat yang tepat, ketika Pak Tani terus menguruknya, keledai itu pun tiba-tiba keluar dalam keadaan selamat. Kawan, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah mengalami nasib seperti keledai itu. Kita tertimpa masalah silih berganti, masalah selesai berganti masalah berikutnya. Masuk ke dalam sumur adalah sebuah masalah, apalagi ditimbun hidup-hidup dengan tanah uruk itu juga sebuah masalah. Bila ada masalah-masalah seperti itu, kita hanya menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, kita hanya berteriak ataupun hanya sekadar menangis, tentu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Sebuah masalah harus diselesaikan, harus dihadapi. Kita tidak bisa menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan orang lain. Jadi simpulannya apa, kawan? Simpulannya adalah masalah itu untuk dihadapi,
bukan untuk dihindari. Jika ada satu masalah datang silih berganti, jika ada sebuah masalah yang sangat besar menimpa diri kita, insya Allah kalau kita mau menghadapinya dan mau mencari solusinya, tidak menyalahkan orang lain, berpikir jernih, kita akan mendapat nikmat yang besar pula. Ingatlah, pelangi itu muncul setelah ada hujan badai. Jadi masalah itu harus dihadapi. Seperti keledai tadi, akhirnya dia menyadarinya, tidak menangis, tidak melolong saja, tapi akhirnya dia sadar, untuk apa aku menangis, untuk apa aku melolong, aku harus berpikir keras. Dan akhirnya keledai tadi menemukan masalah, bukan? Ya, tanah uruk yang jatuh digoyang-goyangkan, dijadikan pijakan sehingga sedikit demi sedikit tubuhnya naik ke permukaan. Demikian kawan, terima kasih telah menonton video sampai selesai. Mohon maaf bila ada kata-kataku yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.